Oke teman-teman, sekarang kita coba masing-masing suara daripada Stombok yang ada di pedal board saya. Untuk saat ini saya menggunakan gitar Desenberg Star Player TV ya, made in Jerman tahun 2007 ya, warna hitam seperti yang saya pakai ketika di awal tadi ya. Yang saya pegang itu gitar utama saya. Oke, seperti yang dijelaskan sebelumnya, gitar masuk ke input, input masuk ke buffer, buffer masuk ke tuner. Nah, ini tuner. Ketika saya mau bermain, biasanya saya cek dulu ya, apakah sudah oke senarnya, settingannya ya, tidak fals. Nah, lalu saya masuk ke wah. Apa itu wah? Ya, kalau kalian sering dengerin, oke, di sini saya pakai satu Stombok yang fungsinya dua, yaitu sebagai pedal volume dan wah. Nah, ini yang pedal volume. Jadi biasanya kalau pedal volume tuh seperti ini ya. Misalkan saya pakai ini. Oke. Ini saya kalau main di gereja ya, lagu-lagu rohani membutuhkan suara seperti ini. Atau tanpa efek, misalkan kayak gini nih aslinya ya. Ini kan suara clean ya. Nah, kalau kita main pedal volume jadi gini. Kita off volumenya, lalu dikeluarin pelan-pelan, di on. Off lagi. Ya. Nah, jadi kalau ke bawah itu on, ke sini ke bawah off, ke sini on. Jadi nah, itu fungsi pedal volume. Jadi memainkan volume dari tidak ada suaranya dibuka pelan-pelan. Jadi kayak layaknya suara biola ya. Kalau kita misalkan main distorsi ya, kayak gini. Nah, gini ya. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ya. Jadi itu fungsinya. Kalau kita gitaris yang biasa main di gereja, pedal volume itu penting banget. Jadi untuk memainkan nuansa biasanya ketika kita di gereja tuh butuh satu nuansa yang rasanya tuh wah gitulah ya. Nah, kedua adalah di sini saya menggunakan pedal wah ya. Wah itu biasa di lagu-lagu funk ya. Oke, maaf, ini preamp boosternya kita matiin dulu ya. Nah, itu suara wah. Biasanya buat musik-musik funk kayak ya, musik reggae ya, kayak. Nah, misalkan reggae pakai wah. Ya, kayak gitu.
Nah, jadi kalau di sini saya pakai Valeton ya. Di sini ada Valeton mini ya. Sugar ya, surga kalau tidak salah. Jadi kalau mau jadi wah ya, dia ditekan ininya. Lampunya jadi merah. Pertama hijau dia lampunya. Nih, bisa kelihatan di sini ya. Warna hijau. Kalau merah, nah tuh merah kan lampunya. Ini di sini merah nih, tuh ya bayangannya. Nah ditekan, ini jadi wah. Kalau ditekan lagi, tekan ininya ya. Ini jadi pedal volume. Nah itu fungsinya ya. Jadi kalau kalian sering dengar wak 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 di lagu-lagu ya, itu pakainya wah. Lalu berikutnya distortion. Nah distortion ini pasti kalian sering dengar ya, terutama di lagu-lagu metal, rock ya. Nah, ini kayak gini. Ya, contohnya aja ya. Nah, ini tanpa reverb atau delay ya, jadi masih kering. Ya. Jadi distortion itu suara yang paling kotor ya. Ya, jadi kalau misalkan kalian menemukan suara ini di lagu, ya ini dari distortion. Ya. Oke, berikutnya overdrive. Nah, ini yang kotor tapi tidak terlalu kotor ya. Ini karena gain ini digedein, ada perbedaan loh, nih. Ya. Ini enggak. Ini bisa dikecilin, bisa dua pilihan. Kalau kita kecilin gainnya, ini saya pakai Nux ya, Nux Horseman. Kenapa? Karena saya suka dia ada dua jenis pilihan. Yang pertama ini overdrive-nya tidak terlalu kotor, malah seperti ya transparan overdrive ya. Ya. Nih. Jadi kotornya tidak mempengaruhi suara clean-nya. Nah, itu namanya transparan overdrive, ya. Kita gain-nya naikin dikit. Jadi kalau kita senang main voicing ya, ya, kan kalau kayak gini beda ya. Ya, di beda. Mau dinaikin gainnya lagi bisa. Tetap clean-nya tidak terpengaruh ya. Nah, kalau mau lebih crunch, kita injek nih yang lama. Nah, ini keunggulan dari Nux Horseman. Jadi kayak gini tuh. Ya, jadi ada pilihannya ya, tuh.
Kita bisa gedein lagi suaranya. Nih. Ya, jadi gainnya lebih besar lagi bisa. Beda ya, dia kotor tapi tidak terlalu wah gitu kotornya. Ini kalau kotor beda. Nah, biasanya gitaris itu menggunakan overdrive untuk ngeboost si distorsi. Jadi ketika dia main melodi, dia mau gedein volume kan ribet. Tinggal pencet aja gini. Naik ya suaranya. Tapi kita harus atur gitu. Jadi supaya tidak terpengaruh ya karakter suaranya, hanya mengangkat volume. Biasanya kita atur. Kalau saya biasanya saya begini ya. Ya, agak naik dikit ya. Kalau mau digedein lagi suara bisa. Nah, jadi bisa kita main. Main melodi. Ya, jadi volumenya naik ya. Jadi kita nggak perlu pusing untuk muter-muter volumenya, dikecilin, digedein. Nah, ini kan. Ya, itu fungsinya overdrive. Jadi ngeboost si distorsinya ya ketika kita main melodi. Nah, lalu berikutnya saya pakai di sini ada preamp booster ya. Apa bedanya? Nah, ketika di sini saya pakai settingannya yang di sini bassnya saya kecilin ya. Ini oke lah, taruhlah ceritanya di awal settingannya semua jam 12 ya di preamp. Nah, tapi saya mau di lagu saya yang judulnya A bisa, itu treble-nya agak naik gitu ya. Kan ada beberapa lagu beda-beda settingan ya. Nah, saya taruh di sini naik. Jadi kalau dia butuh treble naik, tinggal injek. Nah, taruhlah treble-nya saya high dulu ya, biar ada ininya klimaks perbedaan. Ini tanpa preamp booster. Ya, beda ya. Jadi ya. Jadi fungsinya itu pertama. Jadi kita bisa mengubah karakter tone-nya, mau lebih besar treble-nya atau bass-nya, itu bisa di boost ya, pakai ini. Ya. Atau si treble mau lebih kecil, bass lebih gede ya. Misalnya ini. Nah, ya. Nah, ada juga fungsi kedua, yaitu mengangkat si preamp-nya. Saya sama-sama flat. Jadi biar preamp-nya tuh lebih tebal ya. Karena ini ada gain-nya, guys. Gain itu kan mempertebal suaranya, tapi jangan terlalu banyak. Nanti jadi kotor suaranya nih, contohnya. Ya, beda ya. Nah, ini gainnya kecil. Belum diapa-apain. Kalau digedein, jadi agak ada kotoran kayak transparan overdrive. Nah, saya menggunakan itu ada dua, sebagai mengangkat si preamp untuk bass atau treble ya, atau saya mengangkat preamp secara keseluruhan ya, biar lebih tebal. Nah, ini tanpa preamp nih, agak tipis. Ya. Kalau saya pakai preamp booster ya, dari pure booster ya, lebih tebal. Misalnya saya mau naikin dikit gainnya ya. Jadi ketika saya main clean, mau lebih tebal, saya injak. Ya. Nah, itu.
Baru setelah itu saya masuk ke preamp. Karena saya pakai direct, jadi saya butuh preamp simulator. Karena untuk kita bermain direct membutuhkan semacam efek yang menjadi ampli, pengganti ampli sesungguhnya. Nah, ampli itu tuh kan terdiri dari dua bagian, yaitu preamp yang itu termasuk EQ-nya itu ada middle, bass, treble. Nah, itu saya harus ada. Kedua adalah speaker atau kabinet simulator. Nah, itu juga saya harus miliki. Karena kalau nggak ada itu, saya tidak punya amplifier ya sebetulnya. Jadi suaranya akan jelek. Nah, saya pakai Moore 004 ya. Ini karakternya Vox ya saya ambil. Sebenarnya di Vox Moore 004 ini sudah ada kabinet simulator. Tapi saya pakai yang sendiri ya supaya lebih tebal. Sebenarnya pakai ini kalau memang kita budgetnya belum ada, kabinet asli bawahnya juga bisa ya guys ya. Ini nih ya. Ya ini kalau pencet kelap-kelip tuh asli bawaannya. Ini kita matiin dulu ya. Nah, kabinetnya. Ini asli bawaannya. Ya. Kalau nggak pakai gini. Lempem suaranya. Nggak ada tenaga. Tipis. Nah, kalau keterpaksa kita belum ada budget, kita beli cuma satu. Di Moore 004 sudah ada kabinetnya ya. Cuman ya seadanya nih. Ini tanpa kabinet nih. Layaknya ampli cuman ada preampnya tanpa speaker. Kalau main distorsi ya. Kalau kita pakai kabinetnya bawaan, nah, enak ya, lebih ngangkat, naik ya. Ya, sama ini. Kalau nggak pakai, sorry guys, ini kayak masuk di mic saya ya, jadi ada tok tok tek tok tok. Nah, ini kerekam di mic wireless saya untuk bicara. Salah. Ini pakai kabinet. Yang sebelumnya enggak. Nah, di Moore ini juga kalau kita lagi nggak punya overdrive ya, dia juga punya overdrive ya di Moore 004 ini. Jadi ada kabinet, ada overdrive-nya. Kita tahan warna merah nih tuh ya. Ya. Dengan kabinet yang nyala, gainnya kita naikin, volume kurangin, ya. Jadi ada overdrive-nya. Ya. Jadi ini Moore ini 004 adalah preamp yang lengkap juga sebetulnya. Jadi satu preamp ini sudah ada kabinet simulator dan overdrive. Drive-nya ya, tapi jenisnya overdrive. Enak juga guys. Ini EQ-nya 12 semua ya, jam 12. Ya, jadi enak semua suaranya ya. Ini gainnya aku lumayan full ya, nih sampai habis tuh. Ya. Ya, kalau mau matiin semua gini caranya. Nah, ini udah murni tanpa preamp. Tanpa speaker ya. Kalau mau pakai speakernya pencet ini. Oke. Nah,
Apa bedanya kalau kita colok ke mixer langsung tanpa preamp simulator dan kabinet simulator? Nih, saya kasih perbedaannya. Ini pakai nih ya. Jadi layaknya saya tuh seperti pakai ampli. Sebenarnya nggak, saya hanya gunain efek preamp simulator dan kabinet simulator. Jadi saya punya ampli kecil lah yang ada di efek. Ya. Ini saya colok ke mixer langsung tanpa ada ampli. Jadi kalau saya di gereja saya nggak ada ampli, langsung colok mixer. Cuman kekurangannya kita butuh monitor karena suaranya hanya terdengar ke penonton ya, atau jemaat. Jadi kalau kita nggak punya monitor, kita nggak tahu apa yang dimainin ya, nggak kedengeran. Nah, harus ada speaker yang menghadap ke kita ya, speaker monitor, atau kita pakai ear monitor, IM ya, yang di kuping ini ya. Ya, ini pakai preamp simulator dan kabinet simulator. Nah, ini kalau nggak pakai. Nah. Ya, kita coba pakai. Lebih tebal ya. Nah, itu jelas kita akan bisa memberikan satu suara yang lebih enak didengar ya. Dikirain kita pakai ampli beneran, padahal enggak, pakai efek. Berikutnya saya pakai modulasi. Ini contoh chorus ya. Ini saya pakai chorus. Mau tremolo juga bisa. Flanger dan ya, main. Mau lebih cepat bisa ya. Kita mau cepetin dikit, tebelin dikit. Ya, jadi saya pakai Valeton ya. Valeton, nanti saya deskripsikan ya khusus Valeton ini. Ini Choral Mode 2 ya. Jadi banyak pilihannya, nanti khusus Valeton saya akan detail buat sendiri ya videonya. Di sini banyak pilihan, ada Pacer ya, seperti ini Pacer. Saya mau lebih tipis. Nah. Ya, tergantung kitanya mau bikin kayak apa pesernya ya. Oke, tadi itu beberapa suara dari modulasi efek choral mode 2 ya. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan bikin video tersendiri ya. Fungsi-fungsi dari suaranya ya, terus jenis-jenisnya apa aja. Lalu berikutnya adalah Harmonic PS6. Nah, ini kalau kita bermain gitar sendiri nih tanpa ada gitaris yang lain, ya kita butuh ini nih. Karena suaranya bisa lebih banyak terdengar meriah ya. Nah, misalkan kita mau ada suara 1-2 ya, gitarnya ada 2, pengen kayak gini, contoh ya.
Ya. Oke, kita hapus ini dulu delay-nya. Ya, kayak ada suara duanya ya. Contoh pakai ya. Kalau nggak pakai waduh. Oke. Sekarang berikutnya kita ke harmonis PS6 ya. Ini untuk kita yang gitaris bermain sendiri ya, tanpa ada teman gitaris yang lain. Nah, misalkan kita mau main suara 1, suara 2 ya. Nah, kita pakai ini aja langsung. Ini tanpa harmonis. Ya, sorry ini ada bayangan di mic wireless saya ketangkep ya. Jadi kita dengerin aslinya nih nggak ada tek tek tek, nggak ada sebenarnya. Ya, oke. Pakai PS6. Kalau pakai distortion, kalau pakai nggak pakai nih. Nah, fungsinya seperti itu ya. Jadi kita bisa mainin suara 3, suara yang lain lah bisa disetting. Ya, bisa suara kayak gini nih. Banyak pilihan. Aneh-aneh deh suaranya. Ya, aneh ya. Jadi tergantung kebutuhan aja. Banyak pilihannya. Nanti untuk detailnya saya bisa jelaskan di video tersendiri ya guys. Oke, berikut fungsinya dia harmonis PS6. Kita kalau misalkan nggak punya basis yang jago, mau main tutti ya, atau yang musik yang tidududududu secara bersamaan, kita bisa fungsikan itu. So, kita mau main tutti kayak gini. So, kita mau main bareng gini. Bass kita nggak jago ya, pemain bassnya. Ya. Ya, mau kayak gitu doang, susah dia. Ya udah pakai ini aja. Ya. Kalau pakai ini. Mau diperjelas suara bassnya bisa. Ya. Atau kita mau jadi basis ya, boleh, gedein aja. Ya. Lalu fungsi keduanya di sini bisa kita gunakan sebagai misalkan kita main di nada tinggi tapi suaranya kurang berbobot, bisa kita tambahkan ya, bisa kayak gini. Ya, di fret 12 misalnya kan. Kalau pakai ini ada bassnya ya. Kalau dia pakai overdrive, kita di bridge pickup. Nah, mau agak lebih tebal, naikin dikit bassnya. Kalau nggak ada, gini kita matiin. Kita nyalain. Matiin. Nyalain. Ya, jadi lebih berbobot. Begitupun sebaliknya, kalau kita bermain di nada rendah, ya terlalu low, kita bisa giniin nih, ya, masukin suara tingginya, jadi kayak gini.
ya. Jadi suara itunya bisa kita atur ya. Nah, untuk nada tinggi bisa pakai oktaver dan rendahnya bisa nih kita tinggiin pakai suara ini. Oke, untuk tadi nada tinggi ya di atas fret 12 ya. Nah, tadi nada tinggi ya, sekarang kita nada rendahnya kita bisa pakai seperti ini nih fungsinya. Jadi tampaknya nah, kita tambahin tinggi sedikit. Ada organ-organnya gitu. Ya, oke. Nah, ini tanpa efek harmonis. Pakai harmonis. Ya, oke. Terus dia juga bisa suara-suara aneh gitu ya. Kayak gini. Dia bisa tuh ya. Nah, pengaturannya ada banyak, nanti lebih detail ya. Berikutnya adalah efek delay. Delay itu kayak bayangan, kayak tat 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 ya, kayak ada yang ngikutin gitu ya. Polanya ada banyak, ada yang misalkan tat 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 tat, ya kayak gitu-gitu deh. Nah, contohnya kayak gini. Dia mempermanis suara gitar ya. Jadi misalkan distorsi pakai delay lebih enak. Ya. 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 Nggak ada apa-apanya kalau nggak ada delay, kayaknya nggak basah, itu kurang greget. Lalu bisa juga buat variasi-variasi lagu ya, contohnya kayak gini. Ya. 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 Nah, saya pakai Eventide time factor nih karena banknya ada banyak, lalu delaynya dia ada dua, ada delay A, delay B. Jadi bisa memadukan delay 1/8 dengan 1/16 atau 1/8 dot delay dengan 1/4 gitu, jadi gabungin, jadi bayangannya ada lebih full, lebih padat ya. Lalu shape banknya bisa bikin nama nih kayak gini kan, nothing is impossible ya, ada dua versi ya, 1/4 sama 1/8 dot delay ya. Lalu tuh pilihannya banknya ada banyak ya, setiap bank ada dua pilihan. Nah, itu makanya saya pilih Eventide Time Factor karena juga harganya lebih murah daripada Strymon. Fungsinya nggak jauh beda dari Strymon ya. Jadi buat apa beli mahal kalau yang murah juga sudah bisa memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Kebutuhan kita lah. Berikutnya adalah reverb ya. Jadi reverb ini semacam suara gemanya ya. Kalau kita ada di kamar mandi suka ada gaungnya. Hoi. Gitu ya. Nah, itu reverb ya namanya. Ada suara seakan-akan seperti di hall, di stadion, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu biasanya buat mempermanis juga ya. Biasanya membawa suasana lebih terasa, gimana, bikin merinding gitu, bisa. Nih, jadi sebutannya jadi lebih basah gitu ya. Nah, ini ada. Ya, kita matiin dulu delaynya. Nah, keunggulan Specular Reverb 2 ini di banyak pilihan suara ya, ada tremolonya juga, ada delaynya juga, ya ada echonya, ada shimmernya yang paling
terkenal nih kayak gini. Yang tadi sebelumnya saya pernah peragain. Ya, kalau kita main-main voicing ya, ini mantep banget ya. Jadi dia juga bisa nge-save ya, save 4 ya. Dia ada 2 bagian ya, A dan B, side A, side B. Modulasi, side A-nya modulasi, shimmer, echo, side B-nya tremolo, terus apalagi tuh. Pokoknya ada side A, side B ya. Masing-masing ada 3 jenis efek ya. Dan bisa di-save ya, guys. Nah, ini bank 1, bank 2, bank 3, bank 4 ya. Oke. Keren banget ya. Ya. Jadi berikutnya saya pakai kabinet simulator ya, atau speaker simulator dari More Radar. Ini khusus ini nanti juga saya akan buatkan videonya. Namun saya kasih gambarannya. Kenapa saya pilih ini? Pertama dia ada ear loader ya. Jadi kita bisa ngambil settingan speaker orang yang diupload di YouTube, kita ambil. Jadi tidak hanya pilihan dari efeknya si speaker kabinetnya More Radar, tapi kita bisa ngambil dari punya orang yang diupload ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, ini saya pakai ear-nya, speakernya apa nih ya? Jadi Van Halen nomor 5. Lalu nomor 6 saya juga ngambil Bad Cat ya. Suaranya lebih enak. Nah, di sini juga dia ada pilihan mic todongnya, seakan-akan pakai mic, jarak mic-nya, ada equalizer-nya, ada power amp-nya juga, guys. Dan itu semua bisa di-on, bisa di-off juga ya. Terus bisa kita save settingan kita ya. Nah, lengkap. Cuman kelemahannya dia tidak ada colokan yang kayak model kabel snack gitu ya, yang bulat bundar-bundar gitu. Yang biasanya buat ke mixer ya. Apa ya namanya, lupa. Ya. Jadi bukan colokan biasa. Nah, dia tuh nggak ada, sayangnya itu doang ya. Terus dia tidak stereo, itu doang ya. Tapi fungsinya cukuplah buat saya. Nanti kita bedah lagi lebih detail. Dan dia juga ukurannya mini, guys. Jadi pedalboard saya ini kan jadi nggak terlalu besar ya. Nanti saya akan tunjukkan juga pedalboard awal saya yang besarnya luar biasa. Gimana saya dulu lumayan repot ya untuk bawanya. Sekarang saya perkecil, namun fungsinya tetap lengkap. Tidak berkurang sedikit pun ya. Jadi untuk teman-teman, ini dia beberapa jenis efek yang saya gunakan. Dan umumnya pasti semua gitaris pakai ya. Modulasi, drive, delay, reverb, itu udah pasti digunakan teman-teman gitaris. Termasuk juga pedal volume ya. Dan wah, itu udah hal yang umum ya guys. Oke. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Dan pencet belnya jika pengen diinfoin sama kita, sama dunia musik 777 jika ada video baru ya. Oke guys, God bless you, selamat belajar, bye bye.